Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media yang sudah hadir pada hari ini, kami dari Komnas HAM ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, hari ini kami menerima audiensi Komnas HAM oleh teman-teman dari yang menyebut diri sebagai tim advokasi Jurkani. Ini singkatan dan nanti mungkin bisa dijelaskan oleh tim advokasinya terkait dengan apa yang sudah diaudiensikan dan harapannya seperti apa, dan kemudian nanti apa yang akan kami lakukan sebagai Komnas HAM sebagaimana yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami. Untuk itu saya persilakan dulu dari Pak Ajib. Terima kasih Pak Ajak. Terima kasih juga teman-teman media sudah berkenan untuk hadir dalam audiensi kita kali ini. Setelah audiensi tadi, kami dari tim advokasi Jurkani. Jurkani itu adalah seorang advokat di Kalimantan Selatan yang mengadvokasi tambang ilegal, melawan tambang ilegal, dan pada akhirnya naas mengalami pembacokan yang sangat tragis hingga tewas mengalami meninggal pada saat perawatan intensif. Jurkani ini kami jadikan simbol perjuangan. Jurkani kami jadikan akhro di perjuangan rakyat Kalimantan Selatan melawan oligarki, karena memang yang dilawan saat melawan penambangan ilegal itu adalah yang dikuasai oleh para oligark yang betul menguasai pertambangan batu bara, baik secara legal ataupun secara ilegal, dan yang dilawan saat ini adalah secara ilegal. Nah, apa yang kami sampaikan ke Komnas HAM, apa yang kami dorong ke Komnas HAM ini adalah bahwa Jurkani ini meninggal dibacok memang karena mengadvokasi permasalahan tambang ilegal. Sementara hasil daripada proses hukum yang sementara ini berjalan di Polres Tanah Bumbu sempat beredar di media bahwa sudah terungkap motif pembunuhan atau penyerangan dari Jurkani ini. Yang disampaikan di media murni dengan keterangan pelaku adalah karena salah paham, karena dua orang tersangka ini dalam kondisi mabuk, di bawah pengaruh minuman keras, ada perselisihan paham atau merasa tersinggung akibat tidak diberi jalan dan lain sebagainya. Dan inilah yang kami ingin sampaikan, bahwa itu sama sekali dalil yang tidak logis dan tidak benar, bahwa sejatinya memang Jurkani dilakukan pencegatan setelah menemukan alat berat tambang ilegal di lokasi yang ia tinjau. Jadi pukul 16.46 terjadi penemuan alat berat itu, lalu disampaikan untuk menyelesaikan permasalahan ini di Polres Tanah Bumbu kepada orang-orang penambang ilegal. Ketika di perjalanan, mobil Jurkani sudah dihadang dengan beberapa mobil dan disusul oleh beberapa mobil lainnya dari belakang, hingga terjadilah yang kami sebut sebagai proses eksekusi di situ. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kami dorong ini adalah agar jangan dilihat permasalahan ini selesai hanya ketika aktor lapangannya sudah ditangkap. Dari keterangan-keterangan yang kami gali, ada sekitar 30 orang yang mengaku, 20-30 orang yang mengaku. Ya, memang yang melakukan eksekusi 2 orang yang ditangkap ini. Tapi tentu ini membuktikan bahwa ini bukan permasalahan salah paham, ini bukan permasalahan mabuk dan sebagainya. Ini memang betul upaya pembungkaman dengan kekerasan yang sangat luar biasa hingga menghasilkan kematian akibat perlawanan terhadap advokasi tambangan ilegal. Nah, kami mendorong, kami mengadvokasi bahwa jangan sampai ini hanya berhenti di aktor lapangan. Kami sangat meminta kehadiran negara dari seluruh organ-organ, termasuk Komnas HAM, termasuk LPSK, dan beberapa instansi juga nanti yang akan kami hadiri begitu ya, bahwa untuk mencari atau mendapatkan aktor intelektual, karena peristiwa ini tidak hanya Jurkani saja. Sebelumnya juga banyak sekali kasus-kasus intimidasi, kriminalisasi, bahkan juga pembunuhan akibat konflik agraria dan konflik sumber daya alam ini. Yang kami tenggarai tentu ini adalah banyak sekali, kuat sekali dugaan ada oligark yang melaksanakan ini semua gitu. Dan tentunya kami mengambil jalan advokasi ini agar baik dari peristiwa yang lama, kasus Jurkani, dan ke depan tidak ada lagi peristiwa-peristiwa seperti ini, dan sumber daya alam di Kalimantan Selatan itu betul-betul bisa dinikmati oleh seluruh rakyat, bahkan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bayangan saya begitu keterangan sementara yang dapat saya sampaikan. Iya, terima kasih Pak Rajib. Silakan Pak Anam terkait dengan respon yang sudah akan diberikan oleh Komnas HAM. Iya, tadi yang dijelaskan oleh teman-teman tim advokasi sudah disampaikan kepada Komnas HAM. Terus Komnas HAM juga diberi beberapa informasi tambahan, termasuk di dalamnya ada video, ada foto. Nah, ini yang akan kami dalami. Cuman satu hal yang paling penting di sini adalah peristiwa ini di tempat terang benderang. Peristiwa ini memiliki latar belakang yang juga terang benderang. Ya,
sepanjang peristiwa yang sangat pendek, misalkan sebelum kejadian itu juga ada satu peristiwa yang terang benderang gitu. Jadi harusnya kasus ini tidak susah. Nah, ini melibatkan orang banyak, masing-masing kelompok juga memiliki saksi yang baik. Sehingga kalau tadi misalnya atensinya soal apakah ini pelakunya orang dalam kondisi mabuk, dipengaruhi oleh obat dan lain sebagainya misalnya, kok kesannya susah begitu untuk menerima logika itu. Nah, namun Komnas HAM belum bisa menyimpulkan apapun saat ini. Kami akan mendalaminya dan kami ucapkan terima kasih karena diberi kepercayaan oleh teman-teman advokasi untuk menangani kasus ini. Dan sekali lagi, satu, di samping informasi yang tadi diberikan, kami juga ditunjukkan foto dan video. Nah, kami berharap memang semua pihak harus terbuka, termasuk juga kepolisian, gitu ya. Bagaimana proses penanganan kasus ini? Tadi satu atensi yang belum disampaikan tadi, yang disampaikan kepada kami, ya kalau memang kasus ini mengalami hambatan teknis di tingkat lokal, memang didorongnya untuk diambil alih oleh Mabes Polri. Gitu ya tadi ya. Betul. Nah, itu juga yang disampaikan kepada kami. Kita akan dalam ini, dan memang ketika ada hambatan-hambatan ya memang ada baiknya untuk memastikan keadilan, untuk memastikan prosesnya baik sesuai dengan standar hak asasi manusia, dan yang paling penting tidak berulang kembali ya peristiwa-peristiwa yang sama di kelak kemudian hari. Memang ada baiknya memang diambil oleh Mabes Polri. Itu ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya teman-teman sudah cukup. Nanti kalau mau ada yang ingin silakan dulu. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.